Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia. Sebuah wabah yang telah mengubah jalannya peradaban. Penyakit ini adalah cacar, atau yang dikenal dalam dunia medis sebagai variola. Mungkin banyak dari kita yang hanya mengenalnya sebagai penyakit yang sudah tidak ada lagi, berkat vaksinasi. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, seberapa dahsyat sebenarnya wabah cacar ini di masa lalu? Seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia kita? Yuk, kita telusuri bersama sejarah kelam dan perjuangan manusia melawan wabah cacar. Pertama, apa sih sebenarnya penyebab cacar itu? Cacar disebabkan oleh virus variola, salah satu dari dua jenis virus dalam genus Orthopoxvirus. Virus ini sangat menular, menyebar dari orang ke orang melalui droplet atau tetesan cairan dari hidung atau mulut saat penderitanya batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Selain itu, kontak langsung dengan lesi kulit atau cairan dari lepuhan penderita juga bisa menjadi jalur penularan. Yang lebih mengerikan lagi, virus ini bisa bertahan hidup untuk sementara waktu di luar tubuh manusia. Misalnya pada pakaian atau selimut yang terkontaminasi, membuatnya semakin mudah menyebar di lingkungan yang padat penduduk. Virus variola ini punya dua bentuk utama. Yang pertama adalah variola mayor, bentuk yang paling umum dan paling ganas, dengan tingkat kematian mencapai 30% atau bahkan lebih pada populasi yang belum pernah terpapar. Gejalanya sangat parah, dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, nyeri punggung, dan kelelahan ekstrem. Setelah beberapa hari, muncul ruam kas yang berkembang menjadi benjolan berisi cairan atau pustula di seluruh tubuh, termasuk wajah, tangan, dan kaki. Pustula inilah yang meninggalkan bekas luka permanen yang menakutkan, atau yang sering kita sebut bopeng, pada mereka yang berhasil selamat. Bentuk kedua adalah variola minor, yang jauh lebih ringan dengan tingkat kematian kurang dari 1%. Sejarah mencatat bahwa cacar telah menghantui peradaban manusia selama ribuan tahun. Bukti paling awal mungkin ditemukan pada mumi Firaun Ramses kelima dari Mesir kuno, yang diperkirakan meninggal pada tahun 1157 sebelum Masehi. Wajah muminya menunjukkan bekas luka yang sangat mirip dengan bekas luka cacar, menandakan bahwa penyakit ini sudah ada sejak zaman itu. Dari Mesir, wabah ini kemungkinan menyebar melalui jalur perdagangan ke India, Tiongkok, dan kemudian ke seluruh dunia. Sekarang, mari kita bicara tentang angka, tentang jumlah korban. Sulit untuk mendapatkan angka yang pasti, tetapi para sejarawan memperkirakan bahwa selama abad ke-20 saja, sebelum berhasil diberantas, cacar telah membunuh sekitar 300 hingga 500 juta orang di seluruh dunia. Angka ini jauh melampaui jumlah korban gabungan dari semua perang di abad yang sama, termasuk Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini adalah skala kematian yang sulit untuk kita bayangkan saat ini. Di Eropa, pada abad ke-18, cacar menjadi penyebab utama kematian. Diperkirakan sekitar 400.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit ini. Bahkan para bangsawan pun tidak luput. 5 raja Eropa tercatat meninggal karena cacar. Bagi mereka yang selamat, cacar seringkali meninggalkan konsekuensi yang mengubah hidup. Sepertiga dari penyintas mengalami kebutaan karena infeksi pada kornea mata, dan hampir semuanya memiliki bekas luka permanen yang parah. Dampak cacar menjadi lebih dramatis ketika penyakit ini dibawa oleh para penjelajah Eropa ke benua Amerika, di mana penduduk asli sama sekali tidak memiliki kekebalan alami terhadap virus tersebut. Wabah ini menyapu bersih populasi asli dengan kecepatan yang mengerikan. Diperkirakan populasi suku Aztec di Meksiko turun drastis dari sekitar 25 juta menjadi hanya sekitar 1,6 juta dalam waktu 1 abad setelah kedatangan bangsa Spanyol. Suku Inca di Peru juga mengalami nasib serupa. Wabah cacar seringkali tiba lebih dulu daripada para penjajah itu sendiri, melemahkan peradaban besar dan membuat mereka lebih mudah ditaklukkan. Ini adalah salah satu contoh paling tragis dari pertukaran biologis yang terjadi pasca kolonisasi, di mana penyakit menjadi senjata yang lebih mematikan daripada pedang dan senapan. Jadi, bisa kita lihat dampaknya sangat luas. Secara demografis, cacar secara drastis mengurangi populasi di berbagai belahan dunia. Secara sosial dan politik, wabah ini membantu meruntuhkan kekaisaran besar seperti Aztec dan Inca, yang secara fundamental mengubah peta kekuatan global. Ketakutan akan cacar juga membentuk norma sosial. Orang-orang dengan bekas luka cacar seringkali dikucilkan. Di beberapa kebudayaan, cacar bahkan dianggap sebagai kutukan atau hukuman dari dewa,
yang menyebabkan keputusasaan massal. Ekonomi pun lumpuh saat wabah melanda. Tenaga kerja berkurang drastis, pertanian terabaikan, dan perdagangan terhenti. Kota-kota besar menjadi sepi karena orang-orang melarikan diri ke pedesaan, berharap bisa terhindar dari penularan. Namun, di tengah kegelapan ini, secercah harapan mulai muncul. Manusia tidak tinggal diam. Sejak lama, di berbagai belahan dunia, orang-orang telah mencoba berbagai cara untuk melawan cacar. Salah satu metode awal yang paling terkenal adalah variolasi. Praktik ini melibatkan pengambilan sedikit materi dari lepuhan cacar orang yang terinfeksi ringan, lalu menggoreskannya ke kulit orang yang sehat. Tujuannya adalah untuk memicu infeksi ringan yang terkendali, sehingga orang tersebut akan mendapatkan kekebalan seumur hidup. Praktik ini sudah dikenal di Tiongkok dan India sejak berabad-abad yang lalu. Meskipun jauh lebih aman daripada terinfeksi secara alami, variolasi tetap berisiko. Sekitar 1-2% orang yang menjalani variolasi akhirnya meninggal karena penyakit tersebut. Terobosan terbesar datang pada akhir abad ke-18 dari seorang dokter desa di Inggris bernama Edward Jenner. Jenner memperhatikan sesuatu yang menarik. Para pemerah susu yang sering tertular cacar sapi atau cowpox, sebuah penyakit ringan yang mirip cacar, tampaknya kebal terhadap cacar manusia yang mematikan. Hipotesisnya adalah bahwa paparan cacar sapi memberikan perlindungan terhadap cacar manusia. Pada tahun 1796, Jenner melakukan eksperimen yang kelak akan mengubah dunia. Ia mengambil materi dari lepuhan cacar sapi di tangan seorang pemerah susu bernama Sarah Nelmes dan menginokulasikannya ke lengan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama James Phelps. Beberapa minggu kemudian, Jenner dengan sengaja memaparkan James pada virus cacar manusia. Hasilnya luar biasa. James tidak jatuh sakit. Eksperimen ini membuktikan bahwa metodenya berhasil. Jenner menamakan prosedur ini vaksinasi, berasal dari kata Latin vacca yang berarti sapi. Penemuan vaksinasi oleh Jenner adalah titik balik dalam perang melawan cacar. Metode ini jauh lebih aman daripada variolasi dan memberikan perlindungan yang sangat efektif. Berita tentang vaksinasi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pemerintah di berbagai negara mulai mengadopsi program vaksinasi massal untuk melindungi warganya. Meskipun pada awalnya ada penolakan dan skeptisisme, manfaat vaksinasi yang nyata secara bertahap meyakinkan masyarakat. Perjuangan global untuk memberantas cacar mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1959, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meluncurkan sebuah resolusi untuk memberantas cacar secara global. Namun, upaya awal ini menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya dana, personel, dan komitmen dari negara-negara anggota. Baru pada tahun 1967, WHO meluncurkan program pemberantasan cacar intensif. Program ini merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat terbesar dan paling terkoordinasi dalam sejarah. Strategi utamanya adalah surveillance dan penahanan atau ring vaccination. Alih-alih mencoba memvaksinasi semua orang di seluruh dunia, yang biayanya sangat mahal dan logistiknya rumit, tim kesehatan fokus pada pelacakan setiap kasus cacar yang muncul. Begitu satu kasus teridentifikasi, mereka akan segera memvaksinasi semua orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien, serta kontak dari kontak tersebut, menciptakan cincin kekebalan di sekitar wabah untuk menghentikan penyebarannya. Strategi ini terbukti sangat efektif. Tim kesehatan dari seluruh dunia bekerja tanpa lelah di daerah-daerah terpencil, menghadapi tantangan geografis, politik, dan budaya. Mereka menggunakan jarum suntik bercabang 2 yang inovatif, yang lebih mudah digunakan dan lebih efisien daripada jarum suntik konvensional. Perlahan tapi pasti, jumlah kasus cacar di seluruh dunia mulai menurun. Negara demi negara dinyatakan bebas cacar. Kasus cacar alami terakhir di dunia tercatat pada tahun 1977 di Somalia, menimpa seorang juru masak rumah sakit bernama Eli Mau Maalin. Untungnya, dia berhasil sembuh total. Akhirnya, pada tanggal 8 Mei tahun 1980, Majelis Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa dunia telah bebas dari cacar. Ini adalah pengumuman bersejarah, momen kemenangan besar bagi ilmu pengetahuan, kerjasama internasional, dan kesehatan masyarakat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil memberantas sebuah penyakit menular dari muka bumi. Pemberantasan cacar adalah sebuah pencapaian monumental. Ini membuktikan bahwa dengan kemauan politik, kerjasama global,
dan ilmu pengetahuan, tantangan kesehatan masyarakat yang paling berat sekalipun dapat diatasi. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya vaksinasi dalam mencegah penyakit. Berkat vaksinasi, kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan wabah mengerikan seperti cacar. Jadi, lain kali kita mendengar tentang vaksin, ingatlah kisah perjuangan panjang dan heroik melawan cacar. Ingatlah jutaan nyawa yang hilang, dan jutaan lainnya yang diselamatkan berkat penemuan sederhana dari seorang dokter desa dan kerja keras ribuan petugas kesehatan di seluruh dunia. Sejarah cacar adalah pengingat yang kuat tentang betapa rentannya kita, tetapi juga betapa tangguhnya kita saat bersatu untuk tujuan bersama. Jadi, apa sebenarnya cacar itu? Cacar, atau dalam istilah medis disebut variola, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus variola. Virus ini sangat menular dan menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, atau melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti pakaian atau tempat tidur. Gejalanya dimulai mirip flu biasa, demam tinggi, sakit kepala, nyeri punggung yang parah. Tapi beberapa hari kemudian, muncullah ciri khasnya yang mengerikan, ruam yang berkembang menjadi benjolan berisi cairan yang disebut pustula. Pustula ini menyebar ke seluruh tubuh, termasuk wajah, tangan, dan kaki. Bayangkan betapa menyakitkannya kondisi ini. Sejarah cacar sangat panjang dan kelam. Bukti paling awal ditemukan pada mumi Mesir kuno, termasuk mumi Firaun Ramses kelima yang hidup lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa cacar sudah ada sejak zaman kuno. Dari sana, penyakit ini menyebar melalui jalur perdagangan dan peperangan ke seluruh penjuru dunia. India, Tiongkok, Eropa, semuanya pernah mengalami wabah cacar yang dahsyat. Di Eropa abad ke-18 saja, diperkirakan sekitar 400.000 orang meninggal setiap tahunnya karena cacar. Bahkan para bangsawan pun tidak luput dari ancamannya. Raja Louis XV dari Prancis adalah salah satu korban terkenalnya. Lalu, bagaimana cacar bisa menyebabkan kematian? Ketika virus masuk ke dalam tubuh, ia menyerang sel-sel dan bereplikasi dengan cepat. Sistem kekebalan tubuh kita berusaha melawannya, yang menyebabkan demam tinggi dan gejala awal lainnya. Namun, komplikasi yang paling berbahaya seringkali terjadi. Virus ini bisa menyebabkan pendarahan internal yang parah, infeksi bakteri sekunder pada kulit yang melepuh, dan bahkan pneumonia atau radang otak. Tingkat kematian akibat cacar jenis variola major, yang paling umum, bisa mencapai 30%. Artinya, hampir 1 dari 3 orang yang terinfeksi tidak akan selamat. Ini angka yang sangat mengerikan jika kita bandingkan dengan penyakit menular lainnya. Jumlah korban jiwa akibat cacar sepanjang sejarah benar-benar sulit untuk dibayangkan. Diperkirakan pada abad ke-20 saja, sebelum berhasil diberantas, cacar telah menewaskan lebih dari 300 juta orang. Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah korban tewas dalam semua perang di abad ke-20 jika digabungkan. Salah satu episode paling tragis adalah ketika cacar dibawa oleh para penjelajah Eropa ke benua Amerika. Penduduk asli Amerika, yang tidak memiliki kekebalan alami terhadap virus ini, mengalami kehancuran populasi yang luar biasa. Diperkirakan hingga 90% populasi asli di beberapa wilayah musnah akibat wabah cacar dan penyakit lainnya. Kerajaan Aztec dan Inca yang perkasa runtuh, sebagian besar karena populasi mereka dilumpuhkan oleh penyakit ini, yang memudahkan penaklukan oleh bangsa Eropa. Dampak cacar tidak hanya sebatas kematian. Bagi mereka yang berhasil selamat, cacar meninggalkan bekas luka seumur hidup. Bekas luka bopeng yang dalam, terutama di wajah, menjadi tanda permanen bahwa seseorang pernah berjuang melawan penyakit ini. Hal ini seringkali menyebabkan stigma sosial dan masalah psikologis. Selain itu, cacar juga merupakan penyebab utama kebutaan. Infeksi virus pada mata bisa merusak kornea secara permanen. Diperkirakan sepertiga dari seluruh kasus kebutaan di Eropa pada abad ke-18 disebabkan oleh cacar. Jadi, bahkan jika Anda selamat, hidup Anda mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, di tengah kegelapan ini, ada secercah harapan. Perjuangan manusia melawan cacar juga melahirkan salah satu terobosan medis terbesar dalam sejarah, vaksinasi. Konsepnya berawal dari pengamatan sederhana di pedesaan Inggris. Para pemerah susu yang sering tertular cacar sapi, penyakit yang jauh lebih ringan, ternyata kebal terhadap cacar manusia yang mematikan. Seorang dokter desa bernama Edward Jenner kemudian memutuskan untuk menguji teori ini secara ilmiah. Pada tahun 1796,
Jenner mengambil sedikit cairan dari luka cacar sapi di tangan seorang pemerah susu dan menyuntikkannya ke lengan seorang anak laki-laki sehat bernama James Phelps. Beberapa waktu kemudian, Jenner dengan sengaja memaparkan anak itu pada virus cacar manusia, dan hasilnya luar biasa. Anak itu tidak sakit sama sekali. Dia telah kebal. Penemuan Jenner ini menjadi dasar dari vaksinasi modern. Kata vaksin sendiri berasal dari bahasa Latin vacca, yang berarti sapi, untuk menghormati asal-usul penemuan ini. Tentu saja, pada awalnya metode ini mendapat banyak pertentangan dan skeptisisme. Banyak yang takut dan tidak percaya bahwa menyuntikkan materi dari hewan bisa melindungi manusia. Namun, bukti keberhasilannya sangat kuat. Perlahan tapi pasti, praktik vaksinasi mulai menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah di berbagai negara mulai mengadopsi program vaksinasi massal untuk melindungi warganya. Perjuangan global untuk memberantas cacar secara total dimulai dengan sungguh-sungguh pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1959, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meluncurkan program eradikasi cacar global. Namun, upaya awal ini kurang berhasil karena kekurangan dana dan komitmen. Baru pada tahun 1967, dengan peluncuran program eradikasi cacar yang diperkuat, dunia benar-benar bersatu untuk melawan musuh bersama ini. Ini adalah sebuah upaya kolosal yang melibatkan puluhan ribu petugas kesehatan di seluruh dunia, dari kota-kota besar hingga desa-desa paling terpencil di Afrika dan Asia. Strategi utamanya adalah surveillance dan penahanan. Setiap kali ada laporan kasus cacar, tim akan segera datang ke lokasi, mengisolasi pasien, dan segera memvaksinasi semua orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut, serta orang-orang di sekitarnya. Ini menciptakan sebuah cincin kekebalan di sekitar kasus yang mencegah virus menyebar lebih jauh. Metode ini terbukti jauh lebih efektif dan efisien daripada mencoba memvaksinasi seluruh populasi dunia. Mereka juga mengembangkan jarum suntik bercabang 2 yang lebih mudah digunakan dan lebih hemat vaksin. Perjuangan ini tidak mudah. Para petugas kesehatan menghadapi tantangan logistik yang luar biasa, medan yang sulit, konflik politik, dan bahkan ketidakpercayaan dari masyarakat lokal. Mereka harus melintasi gurun, mendaki gunung, dan menyeberangi sungai untuk menjangkau setiap orang. Kisah-kisah kepahlawanan mereka sangat inspiratif. Mereka bekerja tanpa lelah, didorong oleh satu tujuan, membebaskan dunia dari cacar selamanya. Akhirnya, kerja keras mereka membuahkan hasil. Kasus cacar alami terakhir di dunia tercatat pada tahun 1977 di Somalia, pada seorang juru masak rumah sakit bernama Eli Mau Maalin. Setelah 2 tahun pengawasan intensif tanpa ada kasus baru yang ditemukan, pada tanggal 8 Mei tahun 1980, WHO secara resmi menyatakan bahwa dunia telah bebas dari cacar. Ini adalah pencapaian kesehatan masyarakat terbesar dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, dan sejauh ini satu-satunya, manusia berhasil memusnahkan penyakit menular dari muka bumi. Pemberantasan cacar adalah bukti nyata kekuatan sains, kerjasama internasional, dan ketekunan manusia. Ini menunjukkan bahwa ketika kita semua bekerja sama, kita bisa mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil sekalipun. Biaya total program eradikasi ini sekitar 300 juta dolar AS. Mungkin terdengar besar, tetapi diperkirakan dunia menghemat lebih dari 1 miliar dolar setiap tahunnya karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk vaksinasi, perawatan, dan kerugian akibat cacar. Investasi ini sangat-sangat sepadan. Kisah cacar adalah pelajaran berharga bagi kita semua, terutama di era modern ini. Ini mengingatkan kita tentang betapa berbahayanya penyakit menular dan betapa pentingnya program vaksinasi. Keberhasilan melawan cacar seharusnya menjadi inspirasi bagi kita dalam menghadapi tantangan kesehatan global lainnya. Ini adalah warisan harapan, sebuah pengingat bahwa masa depan yang lebih sehat dan lebih aman bagi semua orang adalah mungkin untuk dicapai. Jadi, apa sih sebenarnya cacar itu? Cacar, atau dalam istilah medis disebut variola, disebabkan oleh virus variola. Virus ini sangat menular, bisa menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, atau bahkan melalui udara saat penderita batuk atau bersin. Gejalanya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, dan nyeri tubuh yang parah. Beberapa hari kemudian, muncul ruam khas yang berkembang menjadi bintil-bintil berisi cairan yang sangat menyakitkan di seluruh tubuh. Bintil-bintil ini kemudian mengering, meninggalkan bekas luka permanen yang dalam, yang sering kita sebut sebagai bopeng.
Sejarah mencatat bahwa cacar sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bukti paling awal ditemukan pada mumi Firaun Ramses kelima di Mesir, yang diperkirakan meninggal pada tahun 1157 sebelum Masehi. Wajah muminya menunjukkan bekas luka yang sangat mirip dengan bopeng akibat cacar. Dari Mesir, penyakit ini kemudian menyebar ke India, Tiongkok, dan akhirnya ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Wabah ini tidak pandang bulu, menyerang siapa saja dari rakyat biasa hingga para raja. Sekarang, mari kita bicara tentang angka, tentang skala kehancuran yang disebabkan oleh cacar. Sulit untuk mendapatkan angka pasti dari ribuan tahun lalu, tetapi para sejarawan memperkirakan bahwa pada abad ke-20 saja, sebelum penyakit ini berhasil diberantas, cacar telah membunuh sekitar 300 hingga 500 juta orang di seluruh dunia. Bayangkan, angka ini jauh lebih besar dari jumlah korban Perang Dunia Pertama dan Kedua jika digabungkan. Tingkat kematian akibat cacar sangat tinggi, sekitar 30% dari semua orang yang terinfeksi akan meninggal. Bagi mereka yang selamat, cacar seringkali meninggalkan konsekuensi seumur hidup. Banyak yang mengalami kebutaan karena infeksi pada kornea mata, dan hampir semuanya memiliki bekas luka bopeng yang parah, yang tidak hanya merusak penampilan fisik tetapi juga menyebabkan stigma sosial. Dampak wabah cacar jauh melampaui masalah kesehatan individu. Wabah ini mampu mengubah jalannya sejarah. Salah satu contoh paling dramatis adalah saat penjelajah Eropa tiba di benua Amerika pada abad ke-15 dan ke-16. Penduduk asli Amerika, seperti suku Aztec dan Inca, tidak pernah terpapar virus cacar sebelumnya, sehingga mereka tidak memiliki kekebalan sama sekali. Akibatnya, ketika virus ini masuk, wabah menyebar dengan sangat cepat dan mematikan. Diperkirakan hingga 90% populasi asli Amerika musnah akibat penyakit yang dibawa dari Eropa, terutama cacar. Kehancuran demografis ini secara signifikan melemahkan peradaban mereka dan mempermudah penaklukan oleh bangsa Eropa. Wabah cacar benar-benar meruntuhkan kerajaan dan membentuk kembali peta demografi dunia. Selain itu, wabah cacar juga memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Ketika wabah menyerang sebuah kota atau desa, aktivitas ekonomi bisa lumpuh total. Orang-orang terlalu takut untuk keluar rumah, pasar ditutup, dan perdagangan terhenti. Tenaga kerja produktif berkurang drastis karena banyak yang sakit atau meninggal. Pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk menangani wabah, mengkarantina orang sakit, dan menguburkan jenazah. Ketakutan dan kepanikan seringkali melanda masyarakat, memicu kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. Cacar benar-benar menjadi momok yang menghantui peradaban manusia selama berabad-abad.